Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita launching produk baru, yaitu produk HNI, produk Manja Wangi HS. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber dari Herbasalam, karena Bapak Ibu tadi mendengar kata Manja Wangi HS, itu suka ada candaan gini, Manja Wangi aja HS, masa kamu nggak HS gitu. Rosella aja HS, masa kamu nggak HS? Kalau Rosella HS itu Herbasalam, kalau masa kamu nggak HS, nggak home sharing gitu. Jadi Masya Allah kali ini Herbasalam launching produk baru lagi, yaitu produk Manja Wangi. Kita akan langsung membedah produk ini dengan narasumbernya, yaitu Bapak Apoteker Basuki Rahmat, Sarjana Farmasi dari PT Herbasalam. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bukan kali pertama. Iya, betul. Tentunya saya sudah sering membahas produk-produk dari PT Herbasalam. Kalau teman-teman ingat yang sangat favorit buat Umi Sabil yang sering dikasih tambahan lemon, yaitu teh centella. Kemudian ada N-Green, ada madu SJ ya Pak ya. Iya, betul. Dan tentunya teman-teman hampir akrab sehari-hari dengan produk-produk dari PT Herbasalam. Pak Abbas, ya. Ada waktu yang lumayan cukup untuk membedah produk ini, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI yang berbahagia, kita jumpa lagi di acara yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk para HNI yang tercinta, bahwa kali ini sangat berbeda ya, di mana yang akan kita bahas ini tentu berbeda jenis dengan yang membahas. Saya laki-laki dan bahasnya tentang perempuan. Jadi tadi sudah jadi ini produk khusus wanita. Wanita, betul. Pantesan produknya pink-pink dan saya juga harus ngepink menyesuaikan. Lanjut Pak Abbas. Jadi tadi sudah disebutkan Manja Wangi, ada sedikit candaan. Manja Wangi itu memanjakan wanita, membuat wangi hubungan. Memanjakan wanita, bikin wangi hubungan. Bikin wangi hubungan. Wow. Ulang ya, Manja Wangi, memanjakan wanita, bikin wangi hubungan. Ya, yes. Keren banget. Lanjut Pak Abbas. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang produknya, kita perlu tahu dulu permasalahan apa yang ada pada wanita. Mungkin kita lebih sering mendengar masalah kewanitaan, tapi masalah kepriaan jarang ya. Itu menandakan bahwa wanita itu ingin dimengerti, dipahami, dan didengarkan. Nah, jadi kalau ini para bapak-bapak, suami-suami, kalau ibu-ibunya lagi capek, mohon dimengerti. Dimengerti, ya, kalau capek tuh. Betul. Kalau lagi ngomong, tolong dengarkan. Kita akan bicara tentang masalah kewanitaan. Masalah kesehatannya, tentu masalah kewanitaan ini berkaitan dengan alat reproduksi atau organ intim. Ya, di sini ada pulsitis, vagina kering, dan keputihan. Nah, oke, yang pertama kita harus mengenal dulu ya struktural dari atau bagian-bagian dari vagina. Ada orang yang menyamakan antara vagina dan vulva ya. Jadi vulva dan vagina itu berbeda ya. Berbeda. Tapi dia dalam satu organ kemaluan. Nah, vagina ini salah satu bagian organ intim di mana dia tertutup ya, sehingga rentan untuk menimbulkan kelembaban. Nah, ini menjadikan si perempuan itu jadi rawan terkena penyakit dan tanpa disadari karena tertutup. Tentu dampaknya akan psikologis, dia jadi minder. Iya, betul. Nah, ini area kewanitaan yang tadi saya katakan berbeda ya. Jadi kalau vulva itu di bagian terluar ya, lipatan terluar organ dari kewanitaan. Ada klitoris, ada labia mayor, labia minor. Nah, di vagina itu yang bagian dalam. Nah, itu ya vagina. Nah, lalu yang jadi masalah adalah pulvitis atau peradangan di daerah pulpa. Peradangan. Peradangan ya. Kalau ada tistis itu memang identik dengan peradangan. Kayak meningitis, artritis, dan lainnya itu peradangan. Nah, jadi peradangan yang di daerah pulpa ditandai dengan rasa gatal
ya, dan perih. Iya. Benar nggak? Betul, Takut banyak salah. sekali yang mengeluhkan konsul seperti itu. Ternyata ini Ya, peradangan. betul, di area kemaluan wanita. Ya, makanya ini menjadi masalah karena ada lipatan ya. Jadi lipatan itu cenderung ditumbuh mikroorganisme. Iya, termasuk Kalau- nanti di situ ada Betul. jamur. Apalagi kalau ditambah orangnya malas gitu kan. Apalagi kan maaf mungkin kalau perempuan kan pakai pembalut. Betul. Nah itu kalau nggak ganti-ganti, Nah, lembab, nah, kurang menjaga betul. kebersihan. Cenderung Baik. akan tumbuh mikroorganisme. Baik, baik. Nah ini vulvitis ini kejadiannya memang tidak atau umumnya bukan suatu kondisi yang serius. Awalnya. Ya, dia tapi tidak dianggap sepele juga karena ini kejadiannya pada setiap wanita dan setiap umur. Cenderung mengabaikan ya. Ya, betul. Padahal itu masalah serius juga kalau tidak dipikirkan ya. Karena ini gejala awal dari penyakit infeksi ya, iritasi dan lain-lain. Ini terjadinya pada semua umur. Nah, lanjut lagi. Nah, ini adalah penyebabnya. Vulvisitis itu ada infeksi yaitu yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri, jamur ataupun virus. Nah, yang kedua iritasi. Nah, iritasi ini penyebabnya penggunaan Cairan pembersih. cairan pembersih atau sabun pembersih. Nah, ini juga sabunnya mengandung pewangi ya tentu. Meskipun mereka bilang itu memang aman ya. Tapi Oke. belum tentu juga. Ada yang mungkin yang kulitnya rentan gitu ya terhadap Betul, iritasi. sensitif. Nah, betul. Atau penggunaan celana yang agak ketat. Baik. Nah, itu atau tadi Berarti banyak penyebab di situ. betul. Pengganti softteknya agak lama ya. Pembalut lah ya bahasanya. Atau juga disebabkan oleh penyakit kulit. Atau namanya penyakit kulit misalnya psoriasis. Jadi psoriasis ini mengumpulnya sel-sel kulit di jaringan kulit ya. Nah, ini akan menimbulkan bercak merah pada bagian kulit. Nah, itu bisa. Yang kedua yang selanjutnya adalah estrogen yang menurun. Biasanya pada usia menopause. Kalau ini masih jelita ya. Aku tuh jelang masih 50 muda tahun. banget. 16. Oh, jam 16. Jangan dibalik-balik ya. Jadi estrogen yang rendah bisa terjadi pada wanita yang sudah mengalami menopause atau dia belum mengalami pubertas atau puberitas ya. Iya. Nah, hormon estrogen ini berperan dalam mengatur siklus menstruasi, juga untuk kesehatan jantung. Nah, vulvitis juga bisa disebabkan oleh obat-obatan, contohnya obat ansietas atau obat anti kecemasan, atau bisa disebabkan penggunaan antibiotik yang terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan vulva akan mengalami peradangan. Nah, atau juga vulva tidak bersih, yang tadi saya katakan mungkin mengganti celana dalamnya terlalu Ya, lama, pembalutnya gitu ya. terlalu Betul. lama. Apalagi Atau gini, di suatu tempat airnya kotor. nah, betul. Atau kita ini melakukan olahraga sepeda. Nah, Itu kan banyak gesekan tuh. ya betul, Nah, betul. itu kalau kita berkeringat tidak mengganti itu kan Ya. akan tumbuh mikroorganisme baru. Ya, lembab. Ya, lembab. Ya. Betul sekali. Nah, ini gejalanya tentu tidak terlalu berat tapi sungguh mengganggu, sangat mengganggu ya. Iya. Rasa gatal di alat kelamin, alat kelamin ya. Kelaminnya, Terus keputihan iya. ya. Terus juga sensasi seperti rasa terbakar. Panas Ya, berarti kan lama-lama akan menjadi penyakit kronis ya. Kalau tidak dirawat. Nah, juga terjadi sensasi yang begitu rasa terbakar, yang kedua kulit terasa pecah-pecah dan lain-lain. Jadi gitu nggak ya. cuma tumit Nah, aja ya betul. yang pecah. Ternyata Ya, betul. area-area Kulit. sensitif Nah, wanita itu bisa mengalami pecah. kayak semacam pecah-pecah. Nah, betul. Atau menimbulkan benjolan berisi cairannya. Nah, ini bahaya sekali di daerah vulva ya. Nah, ini pencegahannya ini sebelum mengobati, pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Nah, hentikan penggunaan produk yang dapat menimbulkan iritasi ya. Misalnya tadi ya sabun pencuci yang mengandung pewangi. Ya. Yang kedua, bersihkan area kewanitian dengan air hangat. Ya, rajin-rajin tuh ya. Iya, Mungkin betul sehabis aktivitas gitu ya. Terus mengenakan pakaian yang agak longgar, yang berbahan katun. Iya, betul. Ya. Nah, jadi Nih, ada pemahaman betul. terhadap pakaiannya ya. Yang terakhir nih, kalau orang bilang digaruk enak, tapi ruginya Luka nanti di situ. Jadi Nah, membuka tidak menggaruk, peradangan. tidak menggaruk bagian yang gatal. Tapi Iya. kalau nggak digaruk gimana gitu? Iya.
itu seperti orang menahan sabar ya, Iya. tidak menggaruk. Nah, ini agak sulit, tapi diusahakan tidak menggaruk bagian yang gatal karena akan menimbulkan luka baru. Luka baru. Nah, ini masalah-masalah kewanitaan yang berhubungan pada suami istri. Ya. Yang pertama adalah kekeringan vagina. Nah, ini banyak sekali yang Banyak sekali. konsultasi Tadi seperti ya, ini. bisa dipengaruhi oleh pengobatan, ya, menggunakan tadi obat-obat antihistamin, ya, seperti CTM dan lain-lain. Kalau keseringan itu menyebabkan kekeringan vagina. Yang kedua, Ini defisiensi penting sekali. hormon. Sahabat-sahabat semua tahu ya, jadi ada efek dari obat. Obat-obat, betul. Yang kedua, defisiensi hormon. Tentu di sini hormon estrogen. Ya. Tadi faktor usia tuh bisa Ya, mempengaruhi. semakin usia wanita itu semakin menua, semakin berkurang. Semakin berkurang hormon estrogennya. Nah, yang selanjutnya adalah bau yang tidak biasa. Iya. Nah, ini bisa disebabkan oleh makanan. Makanan yang asam ataupun pedas. Oh, nah ini penting sekali ya, ternyata betul. asam dan pedas kan rujak tuh enak banget. Betul. Mungkin ya kalau makan makanan pedas berkeringat gitu. Ya, oh ya. Ya, Dari keringat itu nggak cepat diganti. Nggak diganti. Apalagi kalau asam ya. Betul. Nah, ini tentu akan menimbulkan bau yang tidak enak. Iya, betul. Yang selanjutnya adalah sakit saat berhubungan intim. Ya. Biasanya pengantin baru. Ya, pengantin baru atau dia baru pertama kali melakukan hubungan intim. Iya. Tentu di sini suami istri. Berarti nanti ada luka juga di Ya, situ. betul. Nah, ini namanya dispareunia. Nah, timbul benjolan kecil. Nah, ini bukanlah kanker, tapi disebabkan rambut yang tumbuh ke dalam kulit. Oke. Jadi nggak perlu khawatir, tumor bukan kanker, bukan. Iya. Cuma kalau dirasa itu makin membesar, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Iya, pemeriksaan. Apakah tumor atau bukan. Itu namanya disebut abses Bartolini. Nah, ini yang menyebabkan masalah-masalah kewanitaan yang berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Yang terakhir ini yang sering adalah keputihan. Ya. Keputihan ini bisa disebabkan oleh beberapa mikrobakteri. Terpasti Jamur juga bisa. Jamur bisa, virus pun bisa. Itu Herpes, adanya infeksi atau seperti apa? Ya, semua serangan mikroorganisme itu namanya infeksi. Nah, bisa virus, ya, herpes, herpes kan virus. Ya, kalau jamur kan kandida, gitu. Kalau bakteri tentu banyak. Nah, ini dari kesemuanya ini akan mempengaruhi psikologisnya dia. Jadi nggak percaya diri. Iya. Nah, jadi suaminya lagi hot-hot, tapi dia nggak takut. Ada rasa minder. Trauma. Mungkin ya. Trauma, rasa sakit pada saat berhubungan. Kondisi-kondisi yang tadi itu mempengaruhi maksimalnya. Mempengaruhi ya. Pertama ada keputihan, malu sama suaminya, ya. Sakit saat berhubungan intim juga menimbulkan trauma, ya. Dan lain-lain itu ya akan mengakibatkan dia merasa kurang percaya diri. Iya. Betul sekali. Nah, kekeringan vagina juga diakibatkan mungkin karena kekurangan orgasme ya. Jadi kalau berhubungan tuh si suami itu jangan terlalu buru-buru gitu ya. Melakukan apa namanya foreplay ya. Kalau namanya saya kurang paham. Foreplay, pemanasan dulu lah ya. Supaya pelumas yang dikeluarkan itu ada sehingga tidak melukai. Secara alami. Nah, betul alami. Nah, ini kan pasti akan dipengaruhi pada usia nanti. Iya. Ya, semakin tinggi usianya maka kemampuan untuk memproduksi pelumas berkurang. Nah, kekeringan vagina ini salah satu masalah yang jadi pada wanita ya, di mana kondisi ini terjadi ya ketika organ intim mengalami kehilangan kelembaban atau pelumas alami. Jadi fungsinya nggak bekerja maksimal, nggak optimal lagi. Nah, ini disebabkan dinding vagina itu menipis ya, dan meregang ya, karena ada satu sel yang tidak dapat mengeluarkan uap air. Yang kedua dipengaruhi bertambahnya usia yang menyebabkan perubahan produksi hormon. Nah, ya. Ini yang sering dibilang alami mayoritas, tapi ini masalah juga masalah akhirnya. Juga, betul. Nah, ini akhirnya bisa mengganggu hubungan kehidupan seksualnya. Nah, vagina kekeringan itu bisa dilihat dari gejalanya ya, rasa sakit ya, terus juga penyebabnya juga tadi sudah dikatakan ya, mungkin karena faktor hormon juga obat-obatan, konsumsi obat-obatan antihistamin ya.
yang ini pencegahannya sudah dilakukan tuh dengan mencuci air hangat ya. Terus kalau yang vagina kekeringan itu baiknya itu harus banyak minum, banyak minum juga. Terus Jadi dehidrasi ya, bisa betul. menyebabkan. Nah, hindari penggunaan perawatan yang dapat mengiritasi. Iya. Ya. Biasanya Nah, yang itu. kimia Ya, ya. betul. Iya. Nah, tentu itu juga menghindari pakaian yang ketat atau menjaga kebersihan itu lebih untuk pencegahan. Nah, di sini ada ramuan ya yang sudah kita analisa, kita kumpulkan sumber-sumbernya. Ini yang berkaitan dengan tadi masalah kewanitaan ya. Karena kami adalah care woman. Perusahaan yang peduli sama Perusahaan wanita. yang peduli kepada Wanita. baik pria dan wanita ya. Nah, di manjakane itu kenapa sering ada lubang dalam Oke. buah manjakane? Buah manjakani ya. Jadi buah ini memang unik ya, tumbuh di daerah Mediterania, ya, di daerah Turki, Persia dan lain-lain. Itu tapi bisa tumbuh di Indonesia. Nah, buah manjakani ini lubang itu bukan dibuat oleh manusia ataupun dengan Mesin. alat, ya, tapi Dengan dia alat. alami ditusuk oleh tawon. Oh, Nah, ya Allah. tusukan Masya Allah. tawonnya Sinip galae tinctoria. Gal ya. Makanya namanya kita pakainya Quercus infectoria gal. Jadi gal yang sudah mengalami. Jadi gal itulah diidentikan dengan ini. Ya, betul. Jadi kita menggunakan buah manjakani yang sudah mengalami tusukan oleh tawon. Ternyata tusukan tawon tersebut ya Sinip galae tinctoria ini ada reaksi kimia yang mengakibatkan. Saya tertarik dengan jenis daun manjakan itu mirip daun tin loh. Iya, betul. Betul ya. Dan Sebenarnya, buah-buahnya juga ya. betul. Masya Allah. Jadi saya kembali lagi lubang yang lubang yang ada di yang buah ada dalam buah manjakani manjakane ini bukanlah buatan manusia ataupun Masya dengan Allah. alat, tapi murni dari tusukan tawon ini ya bagian dari alamiah. alami dan ya betul. itu kehendaknya Allah seperti Nah, itu betul. ya. Ternyata setelah dianalisis itu banyak mengandung reaksi kimia. Nah, Oh, Masya Allah. disinilah banyak mengandung tanin ya, 40-70%. Iya. Tanin inilah yang akan berfungsi sebagai anti jamur, Candida albicans. Nah, ini nanti kita lihat. Masalah-masalah yang tadi muncul itu Ya, ya. betul. Masya Ini akan Allah. membantu para wanita yang mengalami masalah kewanitaan terutama keputihan Iya. atau lendir yang berlebih. Nah, ini manjakani secara tradisional, jadi nggak cuma pengobatan Indonesia, Ya. seluruh Ini sudah dunia, mendunia ya. Di India ada Ayurveda, Iya. di Cina ada Dari TCM, traditional Chinese Cina yang medicine, medicine-nya, di Arab, di Arab, Persia, iya, itu Masya sudah Allah. menggunakan manjakani. Jadi buah sebagai- ini di Persia juga terkenal Sudah, ya, di Arab memang, terkenal. Nah, sudah tumbuh lama. pula di Indonesia. Ya, betul. Masya Allah. Jadi tanaman ini sudah digunakan oleh banyak negara ya, terutama di pengobatan tradisional, dan dia dipercaya mampu mengobati infeksi Infeksi. akibat pasca kehamilan. Nah, betul. hasil penelitian menunjukkan bahwa gel manjakani itu setara dengan nistatin. Nistatin itu obat-obat jamur ya berbahan kimia. Dia setara sebagai nistatin ini digunakan sebagai kontrol positif. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan ekstrak gel manjakani ya, dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Nah, itu kan kalau ada yang alami ngapain yang kimia gitu. Yes. Kan gitu. Bahan yang kedua yang akan kita gunakan pada produk Manjawangi itu ada yang namanya kayu rapat Kayu rapat. atau parameria yang dikenal ya. Parameria. Nah, ini sudah banyak Oke. yang ingat karena di Indonesia itu terkenal dengan parameria, ternyata itu kayu rapat. Lanjut. Kayu rapat yang kita gunakan di sini tentu manfaatnya banyak ya, selain untuk kewanitaan tapi juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya. Adanya kandungan flavonoid dan polifenol. Nah, dari hasil penelitian itu dihasilkan bahwa parameria itu dilakukan uji secara in vivo, artinya uji yang dilakukan oleh hewan coba ya. Di sini dikatakan kepada hewan mencit ya. Ternyata dia mempunyai kesetaraan dengan obat analgesik terutama acetosal
Nah, hasilnya menunjukkan tidak jauh berbeda. Artinya ya kalau ada bahan alamiah, ngapain pakai yang kimia gitu. Betul. Nah, ini hasil penelitiannya ya dilakukan oleh mahasiswa bahwa didapat bahwa paramernya selain mengurusi tentang elastisitas atau mengembalikan otot vagina juga dapat menghilangkan nyeri. Ya, nyeri yang diakibatkan mungkin bisa jadi peradangan. Berarti punya fungsi analgesik ya, juga. Betul. Ya, Itu setara dengan asetosal. Ya. Oh, Asetosal itu biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. rasa nyeri. Biasanya orang-orang yang sakit kepala ya itu menggunakan asetosal. Nah, ada delima. Nah, ini kayak jilbabku. Delima ini tentu banyak kandungan flavonoid ya. Flavonoid ini sebagai antioksidan ya, stasiun sodium tinggi, di mana pada hasil penelitian bahwa pengaruh pemberian ekstrak kulit buah delima ya itu mampu menyamai kinerja dari atau mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans ya. Itu sama dengan ketoconazole 20%. Ketoconazole itu obat generik ya yang digunakan untuk mengobati jamur pada kulit. Ini setara. Nah, ini hasil penelitian ini sungguh sangat bermanfaat ya untuk mengurangi bahan-bahan atau penggunaan obat-obat yang berasal dari bahan kimia. Tentu penelitian ini dilakukan secara in vitro atau di luar tubuh makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya ada daun sirih atau pepper beetle. Ini sudah tidak asing lagi bagi kaum perempuan ya karena mengandung senyawa yang memang berkhasiat seperti kapikol ya. Tentu ini untuk mencegah terjadinya serangan bakteri ya. Staphylococcus aureus ini bakteri yang sangat patogen. Nah, ini digunakan untuk membantu mencegah tumbuhnya bakteri pada kemaluan wanita. Iya, sirih ini memang sangat dibutuhkan oleh wanita. Betul, antiseptik dengan banyak kegunaannya. Antiseptik. Nah, ini daun sirih juga dilakukan penelitian ya terhadap pertumbuhan Candida albicans, kembali lagi jamur. Ini hasilnya itu sangat mencengangkan ya, sama dengan obat-obat kimia dapat menghambat Candida albicans juga. Ya. Jadi memang ya kalau kasarnya pakai celana seharian itu ya tumbuh jamur gitu. Itu penyakit lembab akhirnya tumbuh jamur. Di Indonesia kan negara tropis ya. Ya. Ini ada lagi kunyit. Curcuma ya. longa L. Kunyit ini memang sudah puluhan tahun sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia ya untuk masalah nyeri menstruasi ya atau disminor. Ya. Nah, wanita juga udah identik lah sama kebutuhan kunyit ya. Nah, senyawa yang terkandung di dalam kunyit ini termasuk senyawa yang bagus untuk menghilangkan nyeri. Ada kurkumine ya. Kalau kita dari belajar kimia nih ada senyawa ini kurkuminnya. memang punya gugus benzen 2 ya, dan juga ada ikatan rakap terkonjugasi, mungkin panjang lah nanti. Iya, panjang deh tuh nyeri. Nah, ini proses nyeri bagaimana kunyit bisa mempunyai mekanisme kerja penghilang nyeri ya. Nah, membran sel itu kan terdiri dari fosfolipid. Iya. Nah, fosfolipid ini ya akan menghasilkan asam arakedonat. Asam arakedonat ini akan menghasilkan PGG2 dan PGH. Nah, peningkatan produksi asam arakedonat akan meningkatkan produk prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang akan menyebabkan rasa nyeri. Nah, kurkumin yang terkandung di dalam kunyit itu mampu menghambat produksi prostaglandin yang berlebih, sehingga nyeri akan berkurang. Nah, ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk penggunaan disminor ya, nyeri yang pada saat menstruasi. Nah, jadi nanti saat orang-orang yang mengalami nyeri menstruasi ya, senggugut itu, ini boleh, manja wangi ini boleh dikonsumsi. disarankan. Kelima tadi
kita ramu dalam suatu formula yaitu manja wangi yang sekarang ada di hadapan kita ya. manjakannya. Nah, ini manja wangi, mudah-mudahan ini dapat memanjakan wanita, Membahagiakan prianya. Insya Allah produk manja wangi ini benar-benar produk yang ditunggu wanita karena prianya sudah berterus on. Nah, Terus on itu aku jelasinnya terus on terus. Ada produk terus on nggak di sini? Ada. Nah coba dong. nah, Jadi kita sekarang punya couple, couple si on terus dan manja wangi. Jadi ini ada terus on. Terus on ini ada pembaharuan ya, nggak? betul. Kayak kan aplikasi suka ada pembaruan. Betul. Oke, Jadi, apa pembaruannya? Terus Kepo. on yang saat ini performanya tentu berbeda dengan terus on yang sebelumnya. Saat ini tuh sudah berapa lama? Baru-baru ini, Mi. Baru-baru ini. Jadi terus on yang baru-baru ini kenapa? Ya dia lebih sering lah ya. Oh, speknya dinaikkan. Ya dinaikkan. Walaupun di sini miligramnya tidak berubah, tapi kadar dari bahan tersebut ditingkatkan. Wow. Nah, jadi kan. Jadi herba-herbanya lebih strong. Ya. Dan seimbang dengan manja wangi. Jadi sekarang istrinya minum, suaminya. Aku mau ngomongin ini enak gak sih? Terus on terus, manja wangi, wangi terus gitu ya. Ya. Manja terus gitu ya. Manja terus, on terus. Udah couple nih sekarang. Lanjut Pak Abbas. Oke. Tadi sudah ditambahkan sama Umi, memang ini harapan kami. Jadi yang ditingkatkan itu bukan hanya prianya saja, tapi pasangannya juga. Nah, Ya, supaya jadi balance, seru ya, gitu ya, betul. balance gitu. Nah, ada lawannya lah gitu ya. Kalau ada yang nanya, ini buat yang usia produktif aja gitu, yang jelita gitu, jelang-jelang 50, dan untuk yang sudah menopause gitu. Jadi emang Kan pertarungannya tetap mau seru gitu. Lanjut, jadi Abbas. masalah Seru nih. kewanitaan itu kan bukan pada saat usia produktif saja, Yes. mungkin menopause juga bisa bermasalah karena Iya. tadi ya Justru hormon permasalahan di situ, hormon yang dihasilkan itu pasangan masih ada dan tentu keharmonisan masih diharapkan. Oke. nah itu menyebabkan hormon yang diproduksi akan Tadi ya, berkurang. menurun. Nah, sehingga akan mengkondisikan vagina itu akan kering ya. Yang tadi ya. Nah, tentu ini akan Maka menjadi dengan masalah. hadirnya manja wangi ini solusi itu Solusi untuk ada. membantu. Jadi manja wangi itu bisa untuk usia-usia yang menopause. Justru itu Nah, betul. ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membedah produk baru manja wangi dan terus on versi baru. Jadi ini produk couple, sahabat-sahabat semua miliki, konsumsi, bisa rutin ya. Bisa. Ya, untuk melahirkan keharmonisan rumah tangga. Sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.